Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah perkara yang penting agar kita bisa sukses menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita memandang bulan Ramadan ini dengan mindset yang tepat dan benar. Kenapa harus memiliki mindset yang tepat dan benar terkait tentang bulan Ramadan? Karena mindset kita terhadap bulan Ramadan akan besar kecilnya mempengaruhi performa ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau seseorang memandang bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang biasa saja, bulan yang tidak istimewa, bulan yang tidak berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, maka bisa dipastikan kualitas ibadahnya pun akan biasa-biasa saja dan tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan ibadahnya di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi kalau kita memiliki mindset bahwasanya Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa, maka harusnya treatmentnya juga harus spesial. Treatmentnya harus berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ibadahnya juga harus menjadi ibadah yang istimewa, ibadah yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula dengan waktu-waktu yang kita jalani di bulan Ramadan ini, harus kita pahami juga sebagai waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang sangat-sangat berharga, yang tidak layak dan tidak pantas untuk kita sia-siakan, kecuali untuk kita gunakan dalam beribadah dan beramal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya waktu-waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini, di mana di setiap harinya, kemudian malam harinya, bahkan jam, menit sampai detiknya adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih banyak sekali kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebaikan dilipat gandakannya pahala-pahala kita, atau diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Dan uniknya perjalanan kita di bulan Ramadan ini, waktu-waktu yang kita lalui di bulan Ramadan ini akan semakin bertambah besar keutamaannya manakala Ramadan ini semakin mendekati akhirnya. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ashrul awasid afdalu minal ashril awwal, bahwasanya 10 hari yang kedua di bulan Ramadan itu jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Wal ashrul awakhir afdal minal ashril awasid, sebagaimana 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan 10 hari yang kedua. Maka masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah sampai di pertengahan jalan dari perjalanan panjang kita di bulan Ramadan ini, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengambil waktu kita sejenak, melihat ke belakang, melihat bagaimana rekam jejak ibadah kita setidaknya pada 15 hari yang pertama di bulan Ramadan ini. Kalau kemudian kita merasa bahwasanya ibadah kita di 15 hari di bulan Ramadan ini belum maksimal, masih banyak kekurangan dan kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, maka masih ada setidaknya 14-15 hari ke depan yang harus kita perjuangkan. 15 hari atau 14 hari yang bisa menjadi waktu bagi kita untuk memperbaiki diri kita,
memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Bahkan bukan menjadi perkara yang tidak mungkin. Di hari-hari yang tersisa adalah kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan kita from zero to hero, dari menjadi seorang pecundang menjadi seorang pemenang, dari seorang pendosa menjadi seorang hamba Allah dalam versi yang terbaik di hari-hari yang tersisa. Maka begitu indah pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika pesan ini beliau sampaikan kepada seorang laki-laki yang berusia 60 tahun. Berusia 60 tahun dan memiliki keinginan untuk memperbaiki dirinya di sisa-sisa umurnya, serta menyesali terkait tentang dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan di masa-masa silamnya. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, tuhsin fi ma baqi yughfar laka ma madha. Engkau perbaiki di hari-hari yang tersisa dari waktu yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan di masa-masa yang telah silam. Wa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Tapi sebaliknya, kalau di hari-hari yang tersisa engkau masih lalai, engkau terus melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Jalla wa'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukummu atas setiap kesalahan dan dosa yang telah engkau lakukan baik di masa yang telah silam maupun di hari-hari yang tersisa. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian kalau misalkan kita mendapati ternyata di 15 hari yang pertama kita sudah maksimal ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, maka jangan lengah di sisa-sisa hari yang ada. Karena perjalanan kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini belum tuntas, belum selesai. Karena seorang pemenang itu tidak ditentukan di tengah-tengah pertandingan, akan tetapi pemenang itu ditentukan manakala di akhir pertandingan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya yang menjadi patokan dari sebuah amalan seorang hamba adalah bagaimana dia menutup amalan-amalannya tersebut. Kemudian yang terakhir, masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan sampaikan sebuah nasihat yang bagus sekali yang kami nukil dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau berikan pesan kepada kita yang saat sekarang ini sudah melalui 15 hari pertama di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ibadallah, syahru Ramadan qad intasaf, faman minkum hasaba nafsahu fihi lillahi wantasaf, man minkum qama fi hadha syahri bihaqqihi alladhi urif, man minkum azama qabla ghalqi abwabil jannati an yabniya lahu fiha ghurafan min fawqiha ghurafa, ala inna syahrakum qad akhadha fin naqsi fazidu antum fil amali, fa kullu syahrin fa'asa an yakunu minhu khalafu, wa amma syahru ramadan famin aina lakum minhu khalafu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahai hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah berlalu setengahnya. Siapa di antara kalian yang di 15 hari ini telah mengoreksi dirinya dengan penuh kejujuran karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kalian yang telah menunaikan apa yang menjadi hak-hak daripada bulan Ramadan, dan siapa di antara kalian yang sebelum ditutupnya pintu-pintu sorga dengan berakhirnya bulan Ramadan memiliki tekad dan azam yang kuat untuk membangun rumah dan juga ruangannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bulan Ramadan semakin berkurang, maka perbanyaklah amalan-amalan kalian, karena sesungguhnya setiap bulan itu pasti akan ada penggantinya. Tapi bulan Ramadan, dari mana kalian akan mendapatkan gantinya? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita lakukan di 15 hari yang pertama,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita diberikan kemudahan untuk memaksimalkan di hari-hari yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.